Halo Sobat Bumi, kita pasti sudah tidak asing lagi kan dengan gambar yang ini? Ya, ini merupakan gedung opera Sydney yang terkenal di Australia. Sydney Opera House merupakan mahakarya arsitektur abad ke-20. Signifikansinya didasarkan pada desain dan konstruksinya yang tak tertandingi, pencapaian teknik dan inovasi teknologinya yang luar biasa, serta posisinya sebagai ikon arsitektur terkenal di dunia. Australia merupakan salah satu negara maju di dunia. Kenapa ya Australia menjadi salah satu negara maju? Yuk, inti penjelasan berikut ini. Australia merupakan negara serta benua yang berada di belahan bumi bagian selatan. Australia pertama kali ditemukan oleh James Cook pada 1770. Nama Australia sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu Terra Australis, yang artinya daratan di bagian selatan. Secara astronomis, benua Australia terletak pada 1130 bujur timur sampai 1550 bujur timur dan 100 lintang selatan sampai 430 lintang selatan. Dengan demikian, benua Australia terletak pada belahan bumi selatan dan berdasarkan garis bujur ada di bagian timur bumi. Batas-batas geografis wilayah Australia. Di sebelah utara, Australia berbatasan dengan Laut Timur, Laut Arauco, dan Selat Torres. Di sebelah timur, Australia berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Coral. Di sebelah selatan, Australia berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah barat, Australia berbatasan dengan Samudra Hindia. Australia merupakan negara terluas ke-6 di dunia. Luas wilayah benua Australia adalah 8.945.000 km kubik dengan lebar sekitar 3.200 km dan panjang 3.700 km. Hanya satu negara dalam satu benua menjadi keunikan lainnya dari benua Australia, sehingga negara Australia memiliki luas wilayah yang sangat besar. Meski demikian, sekitar 2/3 wilayahnya berupa gurun. Australia terdiri atas 8 negara bagian, yaitu New South Wales dengan ibu kota negara Sydney, Victoria dengan ibu kota negara Melbourne, Queensland dengan ibu kota Brisbane, Australia Barat dengan ibu kota Perth, Australia Selatan dengan ibu kota Adelaide, Tasmania dengan ibu kota Hobart, Teritorial Utara dengan ibu kota Darwin, dan Australia Territory dengan ibu kota Australia atau Canberra. Australia memiliki kota-kota besar seperti Sydney, Melbourne, dan Brisbane yang merupakan pusat aktivitas ekonomi dan budaya di negara tersebut. Australia termasuk ke dalam salah satu negara maju di dunia. Kemajuan Australia dapat dilihat dari segi perekonomian, kekayaan, pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup di negara Australia. Negara Australia memiliki sumber daya alam yang berlimpah, infrastruktur dan teknologi yang maju, serta produktivitas yang tinggi. Australia merupakan negara maju dengan masyarakat yang stabil, berkebudayaan majemuk, demokratis, dan ekonomi yang kuat serta berdaya saing. Dengan penduduk lebih dari 26 juta, negara Australia adalah satu-satunya bangsa yang memerintah seluruh benua dan negara. Kemajuan negara Australia didukung oleh beberapa indikator-indikator, yaitu 1. Ekonomi yang kuat dan berdaya saing. Australia memiliki ekonomi yang kuat dan berdaya saing. Hal ini terbukti dari pendapatan per kapitanya yang tinggi. PDB per kapita Australia dilaporkan sebesar 6.505.795 US dollar pada 2022. Rekor ini naik dibanding sebelumnya, yaitu 60.578.573 US dollar untuk 2021. Negara ini juga memiliki sistem ekonomi liberal dan kesadaran tinggi terhadap identitas diri suatu bangsa yang membuatnya memiliki mutual hidup tinggi sejak abad ke-19. Yang kedua, kualitas penduduk. Salah satu indikator kualitas penduduk Australia yang baik adalah angka harapan hidup yang menunjukkan kategori tinggi, yaitu 82 tahun.
Hal ini menunjukkan bahwa warga Australia memiliki kondisi kesehatan yang baik serta pendapatan penduduknya juga yang tergolong tinggi. Yang ketiga, tingkat pendidikan yang tinggi. Australia menjadi salah satu negara tujuan yang sangat populer untuk kuliah. Banyak siswa internasional yang memilih negara ini untuk melanjutkan pendidikan tinggi mereka. Skema pendidikan di Australia sangat beragam dan mencakup berbagai jenis institusi pendidikan, termasuk sekolah dasar dan menengah, universitas, institusi pendidikan profesional, serta lembaga pelatihan dan pendidikan tinggi lainnya. Selain itu, pendidikan di Australia juga memiliki fokus pada pengembangan keterampilan sosial, kemampuan berbicara di depan umum, dan keterampilan praktis. Kurikulum di sekolah-sekolah Australia juga sering mencakup pendidikan tentang pentingnya lingkungan dan budaya yang beragam. Keempat, tingkat kesehatan. Aspek utama sistem kesehatan Australia adalah asuransi kesehatan masyarakat nasional, Medicare. Hal ini terutama dibiayai melalui pendapatan pajak umum dengan retribusi Medicare atas pajak penghasilan. Statistik kesehatan di Australia sebagian besar berasal dari dua badan statistik resmi, Biro Statistik Australia dan Institut Kesehatan dan Kesejahteraan Australia. Kedua lembaga tersebut apolitis dan secara eksplisit melayani semua sektor masyarakat. Yang kelima, perlindungan hak asasi manusia. Australia memiliki sistem hukum yang melindungi hak asasi manusia, seperti kebebasan beragama, kebebasan berperan, dan kebebasan pergerakan. Untuk menjamin hak asasi manusia, Australia memiliki undang-undang yang mengatur perlindungan hukum dan kebebasan dari diskriminasi, seperti legislatif di negara bagian dan tingkat reformasi persemakmuran yang menghapus sebagian besar perbedaan hukum antara mengakui hubungan dalam hal-hal seperti pensiun, perpajakan, jaminan sosial, warisan, dan dukungan untuk veteran. Kependudukan Australia. Australia memiliki penduduk asli yang memiliki tradisi agama dan nilai-nilai rohani yang unik. Penduduk asli Australia adalah suku aborigin. Kedatangan bangsa Eropa ke Australia menyebabkan mereka dipanggil dengan sebutan aborigin. Aborigin berarti penduduk yang sudah bermukim sejak zaman dahulu kala. Suku aborigin termasuk dalam golongan ras Australoid. Ciri-ciri ras Australoid yaitu berambut keriting dan berkulit hitam. Namun, untuk saat ini, jumlah suku aborigin semakin menurun. Suku asli Australia ini telah tergusur oleh modernisasi. Bangsa aborigin sangat menjaga kelestarian alam. Bagi bangsa aborigin, kelestarian alam merupakan hal yang dianggap suci. Saat ini, jumlah suku aborigin tidak lebih dari 100.000 orang atau hanya sebesar 1,2% dari jumlah penduduk yang mendiami wilayah Australia. Bentuk muka bumi Australia. Terdapat 4 bentuk muka bumi di Australia, yaitu dataran pantai, dataran tinggi timur, dataran rendah tengah, dan plato. Dataran pantai yang terdapat di bagian timur Australia yang memanjang dari Queensland sampai Victoria. Wilayah ini merupakan wilayah terpadat di Australia, serta dataran tinggi timur atau disebut juga dengan The Great Dividing Range terletak di bagian timur Australia. Wilayahnya memanjang sejauh 3.500 km dari Tanjung Peninsula sampai Tasmania. Dataran rendah tengah memiliki ciri sangat datar, ketinggian sekitar 200 meter di atas permukaan laut, tersusun atas batuan berusia tua, sangat kering, dan sangat panas, sehingga memiliki gurun dan semi gurun. Dataran rendah tengah meliputi 1/4 bagian dari benua Australia. Sumber daya alam. Australia memiliki sejumlah potensi sumber daya alam seperti minyak dan gas, bauksit, batu bara, biji besi, intan, aluminium, tembaga, emas, mangan, litium, biji mangan, fosfat, nikel, vanadium, zinc, perak, dan uranium. Produksi batu bara Australia merupakan yang terbesar kedua setelah Republik Guinea dan urutan kelima di dunia sebagai produsen aluminium.
batu bara hitam Australia menempati peringkat kelima dunia setelah Amerika Serikat, Rusia, Cina, dan India. Australia juga memiliki sumber daya emas terbesar dunia. Kondisi flora. Kondisi flora yang tumbuh di Australia sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim dan alam yang mendiami flora tersebut. Jenis flora yang terdapat di Australia sangat didominasi oleh rumpun akasia dan eukaliptus atau kayu putih. Kayu putih merupakan pohon asli dari benua Australia. Padang rumput yang hidup di daerah yang memiliki iklim yang sedang merupakan rumput yang pendek. Daerah ini pantas untuk kegiatan peternakan biri-biri. Selain itu, benua Australia juga memiliki hutan. Kemudian, di daerah yang mengalami bayangan hujan, bersambung dengan huran, terbentang suatu padang rumput yang luas. Di bagian tengah Australia, terdapat gurun dengan vegetasi khas daerah gurun seperti rumput-rumput yang memiliki daun yang kecil dan batang-batangnya yang kecil namun keras. Benua Australia memiliki sekitar 13.000 jenis tanaman dan sebagian besar merupakan tanaman khas dari benua Australia. Fauna. Hewan yang ada di Australia cenderung kecil dan tidak begitu buas. Namun, hal tersebut tidak berlaku untuk hewan jenis buaya yang didatangkan dari luar Australia. Benua Australia terdapat banyak hewan khas dan yang paling banyak dijumpai yaitu jenis hewan berkantung atau marsupial. Hewan-hewan yang hidup di Australia antara lain kanguru, tikus berkantung, kuskus, platypus, koala, cicak terbang, dan dingo. Dingo merupakan sejenis anjing yang liar. Selain itu, di benua Australia juga terdapat beberapa jenis burung, antara lain burung emu, sejenis burung unta, burung cendrawasih, burung kasuari, burung beo, burung lira, burung betet, burung merak, burung kakatua, dan angsa hitam. Nah, Sobat Bumi, itu dia sedikit penjelasan tentang Australia sebagai negara maju. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah wawasan untuk teman-teman. Thanks for watching. See you!